saja ya Bu ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu saya ingin penjelasan menyeluruh mengenai SOP pelayanan administrasi kependudukan yang berlaku di desa ini, mulai dari tahap penerimaan permohonan verifikasi, kelengkapan berkas, ini proses pengelolaan data, penyerahan dokumen hingga mekanisme pengaduan dan jangka waktu penyelesaiannya. Ya. Kalau di sini penerimaan berkas kita cek dulu kelengkapannya dulu, kayak pengantar RT, terus syarat-syaratnya harus lengkap dulu. Kalau tidak lengkap kita akan kembalikan ke orangnya dulu, ke pemohonnya. Iya, ke pemohonnya dulu. Kalau udah lengkap kita langsung proses. Dan sekarang kan ada aplikasi Apelpedes. Yang website resminya itu ya? Bukan, Apelpedes itu kerjasama dengan Dispenduk Capil. Semisal kepengurusan KK, KTP, perpindahan tidak harus ke Dispenduk Capil. Di desa sudah bisa langsung cetak di desa. Tapi nggak bisa langsung jadi 1 minggu, paling lama 1 minggu bisa jadi. Pokok berkas itu udah lengkap semua, kita cek dulu kelengkapannya. Kalau udah lengkap baru kita proses. Dan juga kita menggunakan aplikasi e-desa. E-desa, ya. E-desa itu aplikasi ini. Semua surat menyurat kita buat di aplikasi ini. Misal surat keterangan, surat kehilangan, surat kematian, kita pakai aplikasi ini. Ini data semua orang penduduk desa Bulukerto udah ada di aplikasi e-desa. E-desa Bulukerto ya Bu? E-desa, e-desa itu semua kecamatan Bumiaji pakai e-desa. Seluruh kecamatan Bumiaji. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana mekanisme penanganan jika berkas pemohon belum lengkap atau ditemukan ketidaksesuaian datanya? Itu bagaimana? Jika pemohon belum lengkap, kita cek dulu. Kalau belum lengkap harus dilengkapi dulu. Semisal ada data yang tidak sesuai harus dibetulkan dulu. Nanti bisa dibetulkan di sini. Semisal kayak KKTP nggak sesuai, kita betulkan di sini dulu. Baru semisal minta surat apa, baru setelah KKTP-nya selesai baru kita proses suratnya. Yang harus dilakukan mekanisme adalah yang pertama ini dengan mengadakan musyawarah sosial itu yang dilaksanakan oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintahan desa. Terkait apa? Terkait pokok-pokok pikiran BPD. Pokok-pokok pikiran BPD ini nanti dihimpun dari suara-suara masyarakat dan kelembagaan masyarakat. Nah, habis musdes dilaksanakannya sekalian pembagian desa. Jumlahnya harus ganjil. Dan ada keterwakilan masyarakat sama keterwakilan perempuan. Itu dengan diketuai oleh sekretaris desa. Itu pembentukan setelah itu nanti kita JPS yang dibentuk, nanti kita rapat terkait penyusunan sesuai dengan software yang sudah dikasih ke SPJM. Itu ada yang pertama kita analisis terkait data sketsa desa itu berarti nanti topografi desa, potensi desa, juridik desa, semuanya mas ya. Nah, nanti ada di data sketsa desa. Terus menganalisis terkait kalau musim pada musim berapa kita kan ada penyakit DB pada di bulan-bulan berapa penyakit DB itu biasanya terjadi. Jadi analisis kita menganggarkan di aktivitasnya nanti itu penganggarannya, oh berarti di bulan segini kita harus menganggarkan terkait pembersihan saluran gorong-gorong dan lain-lain. Nah itu kan salah satu mekanisme penyusunan RPJM. Di situ setelah dilakukan sketsa desa, kalender musim, terus apalagi dilakukan musyawarah dusun atau jaring aspirasi.
terkait usulan-usulan atau dari masyarakat. Masyarakat itu pengennya mau dibangun apa? Nah, di kewilayahan itu jalan aspirasi atau musyawarah dusun. Nah, sebelum kita melakukan jalan aspirasi, kita harus melaksanakan koordinasi dengan kepala desa atau musyawarah desa dengan BPD, perwakilan lembaga, perwakilan pemangku wilayah terkait arah kebijakan kepala desa untuk pembangunan desa. Mau diarahkan kemana ini selama 6-8 tahun ini arah pembangunan desanya seperti itu. Misalkan kita menyajikan data, oh ini Pak, ternyata ada potensi pertanian, ada potensi wisata, potensinya banyak tapi belum dilakukan. Nah, ada kebijakannya Pak, ada seperti apa? Misalkan kalau kemarin ada kebijakannya ke wisata sama ke pertanian sama pasar atau UMKM. Itu dari data yang ada. Nanti yang kita kumpulkan data apa? Data pertanian, termasuk komoditas-komoditas yang ada di sini, luas lahan, terus data pertumbuhan ekonomi, data kesehatan, data pendidikan, itu semua kita kumpulkan. Kita kumpulkan semua, baru kita olah. Dari data-data semua ini yang sudah kita kumpulkan ini, kita lampirkan atau kita susun di dokumen RPJM sebagai bahan acuan kita menentukan arah kebijakan. Yang kurang di bidang apa sih ini? Nah itu yang kurang support atau yang perlu ditingkatkan di bidang apa? Misalkan tingkat kesehatannya masih rendah, itu nanti kita tingkatkan dengan program-program yang ada di RPJM. Nah itu mekanismenya Mas, seperti itu. Nah terus habis itu draft rencana penyusunan itu kita bahas dengan tim RPJM. Baru nanti sudah ada draft RPJM, nanti kita sampaikan kepada kepala desa. Sampaikan draft itu kepala desa. Ketika sudah apa sih masukannya kepala desa terkait draft RPJM ini? Ketika sudah disepakati sesuai, baru nanti tim RPJM atau kepala desa nanti mengirimkan dokumen RPJM ini ke BPD untuk dievaluasi, dibahas. Nah, BPD sesuai nggak dengan pokok-pokok pikirannya BPD? Nah itu dibahas dengan BPD, itu mekanismenya BPD membahas dengan tim dulu dengan anggotanya, baru disuratkan ke desa untuk dibahas bersama. Nah, sama lembaga-lembaga. Nah itu. Nah baru kalau sudah fix, nah, nanti kita bisa musnahkan dan musdes penetapan APBD. RPJM.